Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan memberikan materi mengenai Java Socket Programming. Apa itu Java Socket Programming? Ialah pemrograman dalam Java yang digunakan sebagai media komunikasi antara aplikasi yang dijalankan dalam mesin yang berbeda. Java Socket Programming bisa connection oriented atau connectionless, yang berarti bisa menggunakan koneksi atau tanpa koneksi. Untuk yang menggunakan koneksi itu sendiri menggunakan kelas socket dan server socket, dan yang tanpa koneksi menggunakan kelas datagram socket dan datagram paket. Klien di socket programming harus mengetahui dua informasi, yaitu alamat IP server dan nomor portnya. How it works, cara kerjanya. Yang pertama yaitu establish a socket connection, yang berarti membuat koneksi soket. Untuk menghubungkan ke mesin yang lain, kita membutuhkan koneksi soket. Koneksi soket berarti dua mesin memiliki informasi mengenai lokasi network masing-masing, yang meliputi alamat IP dan port TCP. Lalu, yang kedua yaitu communication. Untuk berkomunikasi melalui koneksi soket, Java Socket Programming menggunakan stream untuk input dan output data. Dan yang terakhir yaitu closing the connection. Koneksi soket ditutup saat suatu pesan tertentu kepada server dikirimkan. Dalam program, klien terus mengirimkan input dari user dan mengirimnya ke server sampai suatu kata kunci tertentu dikirimkan, seperti over contohnya. Protokol koneksi yang digunakan dalam Java Socket Programming adalah TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol yang connection oriented, di mana TCP akan membentuk koneksi dulu, dan yang UDP atau User Datagram Protocol adalah yang connectionless, di mana dia tidak akan membentuk koneksi seperti TCP. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai TCP dan UDP akan ada dalam slide berikutnya. Oke. Protokol koneksi yang pertama adalah Transmission Control Protocol atau yang biasa disingkat dengan TCP. Nah, untuk aslinya TCP itu kita sudah sering dengar, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi TCP itu apa sih? TCP itu adalah salah satu protokol utama dari paket protokol internet. Ini berasal dari implementasi jaringan awal, di mana ia itu melengkapi protokol internet. Biasanya itu orang itu lebih kenal dengan nama TCP/IP. Nah, untuk membangun koneksi pada protokol TCP itu ada beberapa prosesnya. Proses yang pertama yaitu server itu membuat objek baru, namanya membuat objek server socket baru dengan nomor port yang digunakan untuk komunikasi. Terus yang kedua, server itu manggil metode accept dari kelas server socket. Nah, metode ini itu bakalan nunggu klien yang bakalan connect ke server dengan nomor yang digunakan pada saat pembuatan objek server socket tadi. Selanjutnya, setelah server itu aktif dan nunggu klien buat connect, nah klien ini buat objek baru yang bernama socket. Nah, objek ini itu menentukan nama dari server dan nomor port yang digunakan oleh server tersebut. Terus, konstruktor dari kelas socket ini itu bakalan connect ke klien, bakalan connectin klien ke server menurut nama server dan nomor port yang sesuai dengan server. Kalau nama servernya dan nomor portnya itu nggak sesuai, itu nanti nggak akan terjadi koneksi. Selanjutnya, kalau koneksinya itu sudah dibuat, sudah nyambung, kliennya sudah nyambung ke server, maka kliennya itu bisa melakukan komunikasi dengan server. Dan di sisi server itu metode accept itu bakalan ngasih return value berupa socket ke server kalau server itu connect ke socketnya klien. Nah, sebelumnya itu sudah dijelaskan bagaimana koneksi itu dibangun oleh protokol TCP/IP.
Nah, sekarang cara komunikasinya dari protokol ini itu gimana? Setelah koneksinya tadi itu dibuat, komunikasi ini akan berjalan menggunakan I/O stream, input output stream. Setiap soket itu pasti punya dua stream, yang mana dua stream itu adalah output stream dan input stream. Nah, klien output stream itu terhubung dengan server input stream, sedangkan klien input stream itu terhubung dengan server output stream. Seperti yang kita tahu, protokol TCP/IP itu juga melakukan three-way handshake sebelum komunikasi itu bisa berjalan. Nah, pada gambar tersebut itu sebagai ilustrasi three-way handshake yang dilakukan oleh protokol TCP/IP. Selanjutnya, kita akan membahas protokol yang connectionless, yaitu UDP. UDP atau User Datagram Protocol ini adalah alternatif dari TCP. Dan UDP ini biasanya dimanfaatkan untuk aplikasi-aplikasi yang butuh koneksi lebih cepat dan mengizinkan adanya data yang hilang. Karena connectionless, UDP ini tidak membutuhkan adanya pembuatan koneksi antara server dengan klien, tidak seperti TCP. Namun, UDP adalah protokol yang kurang bisa diandalkan. Hal ini dikarenakan data paket yang dikirimkan oleh UDP tidak dicek ulang apakah data tersebut sudah sampai tujuan atau belum. Jadi, tidak ada jaminan data paket yang dikirimkan tiba dalam kondisi sempurna atau lengkap. Meski begitu, UDP ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan TCP. Setelah kita membahas masing-masing apa itu TCP dan apa itu UDP, sekarang apa saja sih perbedaan antara TCP dan UDP ini? Pertama, tentu saja, UDP adalah protokol yang connectionless, yaitu tidak membutuhkan pembuatan koneksi. Sedangkan TCP adalah protokol yang connection oriented, sehingga perlu adanya pembuatan koneksi antara server dengan klien. TCP juga memiliki segmen sequencing dan segmen acknowledgement, sedangkan UDP tidak. Reliability. UDP is less reliable than TCP. Maksudnya adalah UDP kurang bisa diandalkan jika dibandingkan dengan TCP. Kenapa? Karena pada UDP, jika terjadi kehilangan data atau terdapat paket data yang hilang, maka data-data yang hilang tersebut tidak akan dikirimkan ulang. Sedangkan pada TCP, jika ada kehilangan data, maka data-data yang hilang akan dikirimkan ulang sehingga data yang sampai pada tujuan secara utuh. Dan pada UDP, jika terjadi kehilangan data, maka data akan tetap dikirimkan apa adanya sehingga data yang sampai tujuan mungkin tidak sempurna dan ada beberapa bagian data yang hilang. Perbedaan lainnya yaitu dalam hal three-way handshake. TCP menggunakan mekanisme three-way handshake untuk membangun koneksi yang lebih reliable. Karena connectionless, UDP tidak menggunakan mekanisme ini. Untuk usage atau kegunaan dari TCP dan UDP sendiri itu berbeda penggunaannya. TCP itu biasanya digunakan oleh aplikasi yang membutuhkan reliability yang tinggi atau kehandalan yang tinggi. Handal sendiri sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Dan aplikasi ini tuh tidak mentoleransi adanya kehilangan data. Misalnya, aplikasi chatting, aplikasi m-banking atau e-banking, aplikasi perbankan lah, atau untuk download, aplikasi download, nah itu nggak bisa ditoleransi. Nah, sedangkan untuk UDP itu kecepatannya yang lebih diutamakan. Seperti yang kita tahu kalau UDP itu lebih cepat daripada TCP dan membutuhkan transmisi yang lebih efisien. Misalnya aplikasi untuk streaming video, streaming game, streaming musik. Lalu yang paling banyak biasa digunakan itu IoT. Itu pasti. Walaupun kehilangan datanya itu ada kehilangan data walaupun hanya sedikit dan data yang masuk itu lebih cepat, itu masih bisa.
Ya, sekian dulu video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Jika Anda suka, silakan tekan tombol like-nya ya. Dan untuk kritik dan saran, mohon ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.